Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikrama dengan nomor stambuk F5512014. Saya dari kelas A, Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu aplikasi yang menggunakan konsep Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baiklah, pada review kali ini saya akan mereview aplikasi yaitu OpenStreetMap. Nah, yang mana OpenStreetMap ini atau yang biasa disingkat OSM adalah sebuah proyek berbasis web untuk membuat peta seluruh dunia yang gratis dan terbuka. Dibangun sepenuhnya oleh sukarelawan dengan melakukan survei menggunakan GPS, mendigitasi citra satelit, dan mengumpulkan serta membebaskan data geografis yang tersedia pada publik. Nah, melalui Common Open Database License 1.0, kontributor OSM dapat memiliki, memodifikasi, dan membagi data pada peta secara luas. Terdapat beragam jenis peta digital yang tersedia di internet, namun sebagian besar memiliki keterbatasan secara legal maupun teknis. Hal ini membuat masyarakat, pemerintah, peneliti, dan akademis, dan banyak pihak lainnya tidak dapat menggunakan data yang tersedia di dalam peta tersebut secara bebas. Di sisi lain, baik peta dasar OSM maupun data yang tersedia di dalamnya dapat diunduh secara gratis dan terbuka untuk kemudian digunakan dan diredistribusikan kembali. Kemudian penggunaan PostgreSQL dan OpenStreetMap dalam pembangunan web Sistem Informasi Geografis tentang persebaran lapangan futsal dan lapangan sepak bola pada Kota Semarang. Saya mengangkat kasus pada Kota Semarang, web yang digunakan untuk Kota Semarang. Lanjut. Untuk pengertian SIG sendiri itu dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, sebagai sistem informasi yang berkaitan dengan unsur geografis, dan yang kedua, sistem yang mengatur informasi geografis. Nah, berdasarkan pengertian yang pertama tadi, sistem informasi geografis merupakan salah satu bentuk dari sistem informasi dengan tambahan unsur geografis, sehingga merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, pada bagian ini merupakan penjelasan dari alur dalam pembuatan aplikasi WebGIS dengan pemanfaatan basis data PostgreSQL dan Basemap berupa OpenStreetMap atau OSM tentang persebaran lapangan futsal dan lapangan bola pada Kota Semarang. Secara umum, langkahnya terdiri dari pengumpulan data spasial dan data atribut dari hasil survei, yang mana data spasial terbagi lagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Kemudian data atribut itu merupakan tabel-tabel yang berisi penjelasan detail terkait dari data spasial. Nah, pengolahan data, kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua pengolahan data peta dengan QGIS, kemudian pembentukan basis data dengan PostGIS dan admin.rl, serta mendesain tampilan akhir web dengan menggunakan Notepad++. Nah, pada proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei langsung ke lapangan futsal maupun lapangan sepak bola guna mendapatkan data spasial dan data atribut yang profil tiap-tiap lapangan. Data spasial diperoleh dengan menggunakan GPS handle Garmin 62S berupa data koordinat lapangan. Nah, sedangkan data atribut sendiri itu terdiri dari nama, alamat, koordinat, foto, harga, beserta informasi umum lainnya. Kemudian data yang telah diperoleh tadi kemudian dilakukan pengolahan dengan perekapan merekap data terlebih dahulu menggunakan MS sama Microsoft Excel 2007. Agar dapat
terbaca dengan perangkat pengolahan data. Data kemudian disimpan ke dalam format CSV pada QGIS, kemudian dilakukan pengolahan data untuk peta dan melakukan ekspor peta ke dalam format GeoJSON dengan bantuan plugin berupa QGIS 2 Layout. Nah, itu tadi merupakan penjelasan alurnya untuk langkah-langkah pengumpulan data, pengolahan, dan sebagainya. Kemudian ini tampilan dari nah ini merupakan tampilan dari websitenya, yaitu terdapat navbar di atasnya. Nah, ini navbarnya, yaitu ada tulisan web GIS, futsal, dan bola. Terdapat juga about, link di sini, link untuk menuju ke about. Kemudian ada peta, portofolio, dan kontak. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini ada penjelasannya. Pada bagian navbar ini, Bootstrap merupakan komponen penting untuk sebuah web, di mana berisikan navigasi yang mengarah ke sebuah artikel ataupun bagian tertentu pada sebuah web. Komponen navbar ini dibagi menjadi 5, yaitu home, web GIS, futsal, dan bola. Ini kemudian about, peta, portofolio, dan kontak yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, untuk pada bagian petanya ini, pada bagian peta ditampilkan dengan frame berupa JS Collapse. Ini merupakan salah satu fitur dari Bootstrap yang dimasukkan agar tampilan peta lebih menarik. Peta pada web GIS ini menggunakan OSM standar. Dia menggunakan basemap OSM. Ini OSM, di sini tulisannya OSM standar sebagai basemap. Nah, dengan terdiri dari 3 buah layer. Nah, di sini ada 3 buah layer, yaitu layer pertama merupakan layer kecamatan, kemudian layer futsal, dan layer bola. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan fitur geolocation, kemudian ada marker, ada legenda. Diharapkan legenda ini dan fitur-fitur ini dapat mempermudah bagi para pengunjungnya untuk mengenali dari peta tersebut. Oke, lanjut. Jika dilihat pada halaman peta tadi, terdapat 4 tombol menu. Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini ada 4 tombol menu. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama, Get My Location. Nah, tombol yang ini berfungsi menentukan di mana keberadaan kita. Apabila perintah berhasil dan lokasi didapatkan dengan akurasi terbaik, maka hal ini dapat ditandai dengan peta akan otomatis zoom pada level 15 dan membuat marker pada peta. Nah, itu tadi dari Get My Location tombolnya. Kemudian tombol yang kedua ada Print My Location. Nah, ini merupakan tombol menu yang berfungsi untuk menuliskan koordinat lokasi kita. Nah, hasil outputnya itu kemudian akan dimunculkan pada bagian kiri bawah peta. Kemudian tombol selanjutnya yaitu tombol View Large Map. Nah, ini merupakan tombol link yang apabila diklik akan mengantarkan kita ke alamat http localhost php-getmin /map.php. Nah, ke halaman tersebut, halaman ini berisi tampilan sama halnya dengan peta tampilan index.php, map.php, memunculkan ukuran peta yang relatif lebih besar dari peta yang terdapat pada indeks. Jadi merupakan ini link harap begitu untuk menuju ke halaman website atau halaman peta yang lebih besar lah. Kemudian tombol keempat itu ada Go Test Route. Nah, ini Go Test Route ini merupakan tombol link yang apabila diklik akan terbuka jendela baru. Halamannya merupakan mesin pencarian rute yang bersifat open source, disediakan oleh Leaflet API, jadi menggunakan API. Nah, ini tampilan dari penjelasan tombol yang keempat tadi, yaitu Go Test Route. Nah, ini tampilannya untuk menentukan halaman mesin pencarian rute. Nah, ini merupakan pencarian rute, ini startnya dan ini end berarti akhirnya. Nah, ini tampilannya. Untuk ketika tombol tombol Go Test Route itu diklik.
Kemudian jika kita lihat pada portofolio, jika pada navbarnya diklik portofolio, maka akan muncul ini. Nah, ini merupakan portofolio ini, halaman portofolio ini berfungsi sebagai tempat untuk melihat tabel administrasi Kota Semarang. Di dalamnya itu ada tabel lapangan bola, lapangan futsal, ada peta administrasi Kota Semarang, peta persebaran lapangan bola, dan peta lapangan futsal. Kita bisa melihat langsung di sini melalui portofolionya. Nah, penjelasan di sini pada bagian portofolio ini berfungsi sebagai tombol link yang akan menghubungkan basis data yang telah dibuat pada PostgreSQL. Dan kemudian datanya akan ditampilkan berupa tabel pada 3 kotak portofolio di atas, terdiri dari tabel administrasi kecamatan, tabel sepak bola, dan tabel lapangan futsal. Nah, kemudian penjelasan di sini, pembuatan web ini dipisahkan menjadi 2, yaitu yang pertama untuk menggunakan basis data Postgre dan untuk pembuatan peta dan pemanfaatan OpenStreetMap atau OSM. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pada bagian penggunaan basis data PostgreSQL. Di sini dibutuhkan software mendukung seperti pgadmin ya, dan PostGIS sebagai pengelola basis data dengan data bentuk CSV atau command delimited. Ini dia dalam bentuk CSV yang mana diimport ke dalam basis data PostgreSQL dengan bantuan PostGIS. Dan selanjutnya data dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan pgadmin 3, di mana pgadmin ini selain berfungsi sebagai aplikasi yang dapat menampilkan dan mengerit basis data Postgre, juga dapat berfungsi sebagai pembentukan script SQL yang berfungsi ketika basis data akan dimunculkan ke dalam browsernya nanti. Lanjut, untuk pembuatan peta menggunakan atau memanfaatkan OpenStreetMap sebagai peta dasarnya, base map-nya. Nah, di sini digunakan aplikasi QGIS beserta plugin QGIS Dualeft sebagai software pengolah datanya. Nah, dengan data berbentuk SHP yang diinputkan ke dalam QGIS, nah peta kemudian diekspor dengan plugin yang telah diimportnya tadi itu, atau plugin yang telah diimport. Nah, import kalau itu QGIS Dualeft ke dalam format GeoJSON. GeoJSON sendiri ini merupakan encoding open format data geografis bertipe JavaScript, dan mendukung jenis geometri seperti point, line string, polygon, multi-point, multi-line string, dan multi-polygon. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemanfaatan OpenStreetMap terhadap web GIS yang terdapat pada Kota Semarang untuk pencarian persebaran lapangan futsal dan lapangan bola yang ada di Kota Semarang. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.